Tahta Daud. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat beribadah bersama kami dalam ibadah live streaming GB Tahta Daud. Mari saudaraku, kita menikmati Tuhan dan segala kebaikannya. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, kita menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Tommy Ringo. Kepada hambanya, kami persilahkan. Shalom umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Shalom. Shalom. Khususnya kepada jemaat Tuhan GBI Tahta Daud. Baik, persiapkan hatimu saudaraku. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Aba ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, sucikan kuduskan kami, sucikan kuduskan kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga ketika kami menikmati kebenaran firman-Mu, kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, kebenaran firman-Mu mengubahkan kami. Kebenaran firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan penerang bagi jalan kami. Amin. Sehingga setiap langkah kami, setiap apapun yang kami lakukan, semuanya berdasarkan tuntunan dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Roh Kudus, Maha Guru kami, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya dan diubahkan olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menikmati kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kita. Kita bersama-sama berkata, Amin. 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 Baik, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Nah, Minggu. ya, baik, hari ini kita akan menikmati firman Tuhan sesuai dengan undangan yang telah kita bagikan di media sosial, yaitu jangan kasih kendor. Katakan amin. Amin. Jangan kasih kendor. Nah, kenapa tema ini muncul saudaraku? Karena beberapa waktu ini kita membaca di media sosial, di mana dikatakan di media massa dikatakan bahwa wabah virus corona yang menyebar di seluruh dunia selama hampir 6 bulan ini telah mengubah banyak hal dalam kehidupan warga di seluruh negara, termasuk Indonesia. Dampak yang muncul pun mulai dirasakan, tidak hanya terkait dengan kesehatan, tetapi juga terjadi juga terhadap ekonomi. Nah, bahkan saudara-saudaraku, meskipun nantinya vaksin antivirus ini ditemukan, saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, bersiaplah melihat dan menghadapi dunia yang berubah. Bersiaplah melihat dan menghadapi dunia yang berubah. Mengapa? Karena Badan Kesehatan Dunia, WHO, mengingatkan bahwa virus corona kemungkinan tidak akan hilang. Dikatakan kemungkinan tidak akan hilang. Disebutkan bahwa virus ini bisa menjadi virus endemik yang ada di masyarakat, dan virus ini mungkin tidak akan pernah hilang. Yang mengatakan ini saudaraku yaitu Direktur Kedaruratan WHO, yaitu Dr. Mike Ryan. Itu hari Rabu tanggal 13 bulan Mei kemarin. Nah, oleh karena itu menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, masyarakat harus bersikap realistis dengan kondisi ini. Sebelumnya saudaraku, Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo juga meminta masyarakat
Untuk apa? Untuk hidup berdamai dengan virus corona hingga apa? Hingga vaksin ditemukan. Artinya apa? Artinya sampai ditemukannya vaksin yang efektif. Kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Itu kata Bapak Presiden kita, yaitu di dalam suatu video yang diunggah oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Nah, sedangkan saudara-saudaraku, pada hari Kamis, tanggal 14 bulan 5 2020 kemarin, itu Perdana Menteri Kanada, yaitu Justin Trudeau, itu meminta warga Kanada menyesuaikan diri dengan normal baru atau new normal life. New normal life yang menyebutkan berbagai kebiasaan perilaku perlu dimodifikasi. Jadi berbagai kebiasaan perilaku perlu dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena apa? Karena dunia akan berubah ke depannya. Nah, bagaimana menyikapinya? Bagaimana menyikapinya? Nah, sesuai dengan meme-meme yang sering sekali beredar di zaman now ini, di anak zaman now ini, meme-meme yang beredar di media sosial. Bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya itu adalah jangan kasih kendor. Katakan amin. Amin. Jangan kasih kendor. Artinya apa? Tetap semangat. Terus semangat. Jangan menyerah. Never ever give up. Katakan amin. Amin. Itulah cara kita menyikapinya. Kenapa saudara-saudaraku begitu cara kita menyikapinya? Karena Alkitab berkata di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Amin. Yes, itu dia cara kita menyikapinya. Apalagi Amsal pasal 18 ayat 14 berkata apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kita harus bersemangat supaya kita apa? Dapat menanggung dampak dari COVID-19 ini. Katakan amin. Amin. Itu adalah sikap kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita kembali kepada Alkitab. Kita kembali kepada firman Tuhan. Di masa-masa saat ini, kita akan hidup di normal yang baru. Kita akan hidup di new normal life. Hidup normal yang baru, yang akan berbeda ke depannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Zaman boleh berubah, keadaan boleh berubah, tetapi kebenaran firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Nah, oleh karena itu, yang pertama yang harus kita lakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini, karena dunia akan berubah ke depannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katakan amin. Amin. Sekali lagi, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita akan baca Alkitab kita di dalam Lukas 18. Kita akan baca bersama-sama ya. Lukas 18 ayat 1, 7 dan 8. Oke? Dikatakan demikian. Yuk kita baca bersama-sama. Atau saya dulu membaca, boleh? Yang sudah menemukannya boleh juga membaca. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka apa? Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang ketujuh apa? 1, 2, 3.
Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Katakan amin. Amin. Dari ayat ini saudaraku, Tuhan Yesus Kristus menegaskan, menekankan kepada kita untuk harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya apa? Artinya itu saudaraku, tidak jemu-jemu. Ini dia. Di dalam bahasa Inggrisnya itu menggunakan kata faint, weary. Nah, di dalam bahasa Yunaninya kata jemu-jemu tadi, tidak jemu-jemu tadi adalah ekakeo. Ekakeo artinya apa? Jadi bukan hanya tidak jemu-jemu. Arti tidak jemu-jemu itu artinya tidak bosan atau tidak suka lagi. Karena apa? Karena terlalu sering atau sudah bosan. Itu artinya. Nah, tetapi ekakeo dia lebih dari itu artinya. Artinya apa? Jadi bukan hanya bosan karena sudah tidak suka lagi, karena terlalu sering, bukan. Artinya adalah tidak jemu-jemu di sini artinya tidak capek, tidak letih atau tidak bertenaga, tidak lelah. Seperti lagu tadi katakan apa? Jangan lelah. Jadi kita ini berdoa ini benar-benar terus berdoa, dan kita melakukan ini kita tidak boleh bosan. Karena kita sudah sering melakukannya, kita tidak boleh bosan. Dan ditambah lagi, ekakeo artinya adalah kita tidak boleh capek, kita tidak boleh letih, kita tidak boleh lelah. Karena apa saudara-saudaraku? Karena bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan baru seumpama burung Raja Wali. Katakan amin. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Jadi saudaraku, berdoa itu saudaraku bukanlah ritual. Berdoa itu bukanlah ritual saudaraku. Kalau saudara berdoa hanya saudara anggap sebagai ritual, saudara akan capek, saudara akan bosan. Tetapi ketika saudara jadikan doa sebagai gaya hidupmu, sebagai alatmu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, sebagai alat untuk engkau mencurahkan keluh kesahmu kepada Tuhan, sebagai alat untuk mencurahkan perasaanmu kepada Tuhan, maka berdoa akan menjadi sesuatu yang mengasyikkan. Katakan amin. Berdoa akan menjadi sesuatu kekuatan bagi kita. Karena di dalam doa, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kekuatan baru, seumpama burung Raja Wali, kata Alkitab. Katakan amin. Amin. Jadi jangan jemu-jemu berdoa. Jadi berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan bosan, jangan lelah. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita yang menanti-nantikan Dia. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua saudaraku, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kondisi saat ini? Karena dunia akan berubah ke depannya. Yang kedua, saudaraku, berbuat baiklah dengan tidak jemu-jemu. Berbuat baiklah dengan tidak jemu-jemu. Kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 6 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Sudah? Baik, kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa dikatakan?
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi saudaraku, yuk, kata janganlah kita jemu-jemu juga menggunakan kata yang sama, ekakeo. Kita tidak boleh lemes, kita tidak boleh letih, kita tidak boleh bosan, kita tidak boleh lelah. Karena apa? Karena ketika kita melakukannya, kekuatan supernatural daripada Tuhan Yesus akan diberikan kepada kita. Katakan amin. Amin. Jadi ketika kita melakukannya, saudaraku, kita akan happy, kita akan enjoy, kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kemarin saudaraku, hari Sabtu yang lalu, ketika kita melaksanakan program #GoPeduli dampak COVID-19, kita membagikan sembako, yaitu beras 20 kilo kepada satu orang loh ya, kepada satu keluarga. Mie instan satu kardus isinya 40. Apalagi minyak goreng itu 2 liter, gula pasir 1 kilo. Ketika kita melakukannya, mereka pergi, ada yang pergi ke Bojonggede, ada yang pergi, saya lupa nama tempatnya begitu ya, Cilodong. Nah, ketika mereka pergi dan mereka pulang ke rumah saya, dan saya bertanya kepada hamba-hamba Tuhan itu, yaitu Diondi Purba dan Julius Sibarani. Saya tanya, gimana perasaannya ketika melakukan program GoPeduli, #GoPeduli dampak COVID-19. Mereka bercerita apa? Waduh, senangnya luar biasa. Senang banget, dia bilang. Senang banget, padahal mereka pulang malam loh. Nah, kenapa mereka senang banget? Karena ternyata ketika kita berbuat baik, tanpa kita sadari, ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tubuh kita melepaskan 4 hormon bahagia. Dia lepaskan sehingga apa? Kita sukacita. Kita sukacita melakukannya. Begitu juga sebelum-sebelumnya. Ketika sebelum tim ini berangkat, ada tim sebelumnya, yaitu saudara Boni Santori Pangaribuan beserta dengan sang istrinya Iklima Yunia. Saya bertanya, bagaimana perasaan kalian ketika melakukan program #GoPeduli dampak COVID-19? Mereka bilang senangnya luar biasa, sukacitanya luar biasa. Padahal pulang bisa sampai jam berapa saudaraku? Bisa mereka pulang sampai rumah 1:30, jam 2 dini hari. Kenapa? Ternyata orang-orang di luar sana, mereka bukan hanya butuh makanan jasmani, yaitu sembako, tetapi mereka juga butuh makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Sehingga kami ketika melakukannya sering sekali dalam satu rumah, kami melakukan pelayanan, bukan hanya menyerahkan sembako, tetapi juga melakukan pelayanan kepada mereka. Dan ketika kami menyelesaikannya, ternyata apa? Sukacitanya luar biasa. Karena apa saudara-saudaraku? Karena ternyata saudaraku, ketika kita tidak jemu-jemu berbuat baik, sukacita yang daripada Tuhan Yesus memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita. Bahkan apalagi saudaraku, ketika tiba waktunya, kata Alkitab, kita akan menuai. Makanya Yesus Kristus berkata apa? Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik, kita juga akan memperoleh perbuatan-perbuatan baik lebih banyak dari yang kita lakukan sebelumnya. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi ketika kita melakukannya, happy. Kenapa? Kembali lagi, berbuat baik yang sudah saya jelaskan kepada saudaraku. Itu udah kodrat kita berbuat baik. Jadi kita juga tidak boleh merasa berjasa. Karena apa? Kita tidak boleh merasa berjasa, karena Tuhanlah yang memperlengkapi kita sehingga kita bisa berbuat baik. Jadi tidak boleh sombong, tetap rendah hati. Supaya apa? Supaya Tuhan tinggikan kita pada waktunya. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya.
poin yang ketiga atau yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan menghadapi kondisi saat ini? Karena dunia akan berubah ke depannya. New normal life. Yang ketiga yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku, adalah berkaryalah dengan tidak jemu-jemu. Berkaryalah dengan tidak jemu-jemu. Mari kita baca kitab kita yang tertulis di dalam Pengkhotbah 11 ayat 6. Sudah ketemu? Amin. Yuk, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Katakan amin. Amin. Jadi yang ketiga, bagaimana kita menghadapi kondisi saat ini? Karena dunia akan berubah ke depannya. New normal life. Normal yang baru. Hidup normal yang baru. Yang ketiga adalah berkaryalah dengan tidak jemu-jemu. Haleluya. Amin. Nah, di sini dikatakan apa? Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Jadi artinya adalah harus ada yang kita kerjakan. Harus ada yang kita lakukan. Makanya pemerintah kita seluruh dunia mengatakan apa? Bekerja dari rumah. Work from home. Berarti kita masih bisa bekerja dari rumah. Dan Alkitab katakan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Artinya adalah kita harus berkarya dengan tidak jemu-jemu. Katakan amin. Karena apa? Karena ternyata saudaraku, karena kita tidak tahu mana pekerjaan kita, apakah pekerjaan ini ataukah pekerjaan itu yang akan berhasil, atau jangan-jangan kedua-duanya berhasil, kedua-duanya sama baik. Kita tidak tahu. Jadi artinya apa? Kita harus bekerja, kita harus berkarya dengan tidak jemu-jemu. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, bekerja apa yang dimaksud di sini? Kembali lagi, saudaraku. Bekerja itu kita harus rajin. Jadi jangan hari ini rajin, besok kendor. Makanya saya bilang tadi, jangan kasih kendor. Jadi rajin itu harus terus-menerus. Karena Alkitab katakan orang rajin itu akan memperoleh kekayaan. Orang rajin itu akan apa? Memiliki kekuasaan. Orang rajin itu akan dihormati di hadapan para bangsawan-bangsawan. Itu Alkitab katakan. Apalagi jujur. Jadi ketika kita berkarya dengan tidak jemu-jemu, kita harus rajin. Yang kedua apa? Jujur. Kenapa? Ternyata orang jujur itu doanya itu dikenan Tuhan. Orang jujur itu bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga ketika kita jujur, maka Tuhan akan memberikan informasi-informasi, akan memberikan ide-ide inovasi kepada kita. Dan yang ketiga, dari berkaryalah dengan tidak jemu-jemu itu adalah cerdas. Cerdas, saudaraku. Kenapa? Karena Amsal 19 ayat 2. Amsal 19 ayat 2 berkata apa? Firman Tuhan berkata demikian. Kita baca Amsal 19 ayat 2. Sudah ketemu? Amin. Yuk. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Jadi lihat, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Nah, oleh karena itu, di dalam berkarya dengan tidak jemu-jemu, kita harus rajin, kita harus jujur, kita harus cerdas. Katakan amin. Amin. Tapi mungkin saudara berkata, Pak, gimana saya Pak mau berkarya dengan tidak jemu-jemu? Saya udah di PHK Pak. Atau ada yang berkata, saya sudah dirumahkan Pak. Mungkin ada yang berkata demikian. Saudaraku,
mujizat Tuhan itu terjadi bukan dari luar sana, tetapi dari apa yang ada padamu ketika engkau serahkan kepada Tuhan Yesus. Maka apa yang ada padamu itu akan Tuhan jadikan mujizat. Katakan amin. Amin. Ingat ketika murid-murid Tuhan Yesus, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Yesus, karena ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, mengikuti Yesus dan mereka sangat kelaparan. Sehingga Yesus berkata, kalian harus kasih makan. Murid-murid Tuhan Yesus bilang, waduh, mau berapa banyak yang kita butuhkan, sedangkan tempat ini sunyi, sepi, bagaimana? Yesus berkata apa? Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang ada pada kalian? Mereka berkata apa? Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan Yesus, saudara tahu? Terjadi mujizat. Dari 5 roti dan 2 ikan, terjadi mujizat di mana melalui penyerahan tersebut, 5 roti dan 2 ikan ini dapat memberi makan 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Ada sisanya lagi, yaitu berapa? 12 bakul. Katakan amin. Amin. Syaratnya adalah serahkan kepada Tuhan. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Work from home. Seringkali saudaraku, bisnis yang berhasil itu, karya yang berhasil itu dimulai dari apa? Dari minat kita sendiri. Dimulai dari apa? Dari hobi kita. Ada orang hobinya dulu pelihara burung, tetapi justru karena ada COVID ini, justru dia bisa menghasilkan uang dari pemeliharaan burung. Ada orang dulu hobinya adalah memasak, tetapi itu terkubur, terpendam. Nah, dia akhirnya melayani Tuhan sebagai worship leader. Ini teman saya, hamba Tuhan yang saya hormati. Tetapi bayangkan, dari memasaknya ini, saat-saat ini jadi berkati oleh Tuhan Yesus. Jadi artinya apa? Dimulai dari apa yang ada padamu. Seringkali dimulai dari apa? Dari minat kita, dari hobi kita, dari kesukaan kita. Apalagi saudara-saudaraku, dimulai dari apa? Dari kebutuhan. Jadi kita bisa melihat kebutuhan orang-orang di sekeliling kita. Apa ini kebutuhan orang-orang di sekeliling kita? Nah, ketika kita mampu membacanya, maka kita juga akan dapat mengalami terobosan dalam hidup. Katakan amin. Amin. Ada jemaat kita, saudaraku. Dia ini adalah seorang desainer, penjahit, seperti itu ya. Mereka ini adalah pengikut Tuhan Yesus yang setia. Nah, setelah itu saudaraku, singkat cerita, karena ada virus COVID-19 ini, ya menjahitkan akhirnya kurang. Bahkan tidak ada sama sekali. Tetapi karena dia cepat membaca peluang, dia akhirnya beralih menjadi apa? Pembuat masker. Dia beralih menjadi pembuat masker. Sehingga ketika saya sebagai gembala, saya tawarkan, butuh bantuan enggak? Saya bilang, dikatakan kepada siapa? Pak Gem, untuk saat ini belum Pak Gem. Puji Tuhan, Tuhan masih penuhi kebutuhan kami. Tapi kalau nanti kami butuh, kami akan beritahukan kepada Pak Gem. Nah, dari cerita ini saudaraku, ingat, dimulai dari apa tadi? Minat atau hobi kita. Yang kedua dimulai dari apa? Lihat kebutuhan orang-orang di sekelilingmu. Nah, caranya bagaimana? Disinilah engkau perlu bergaul karib dengan Tuhan. Itulah yang saya sebutkan tadi, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Ketika engkau berdialog dengan Tuhan, ketika engkau ungkapkan perasaanmu, keluh kesahmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan kepadamu. Dan ketika engkau memohon pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberikan ide-ide segar kepadamu, ide-ide inovatif kepadamu yang tak terbayangkan olehmu, sehingga engkau bukan hanya keluar begitu saja dari virus corona COVID-19 ini, tetapi engkau dapat mengunggulinya. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu, saya mau katakan, jangan kasih kendor. Katakan amin. Amin. Haleluya. Jangan kasih kendor gimana kira-kira ya, saudara? Model tangannya gimana ya paling enak? Pokoknya nih, jangan kasih kendor.
Kalau jangan lupa bahagia begini. Jangan kasih kendor tuh gini. Pokoknya jangan kasih kendor. Katakan amin. Amin. Ketika kita melakukan ini, new normal life, kita mampu melihat, menghadapinya, dan mengunggulinya. Katakan amin. Amin. Kita tidak digilas oleh keadaan ini, tetapi kita akan menjadi orang-orang menang. Bahkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita adalah lebih daripada pemenang. Katakan amin. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati umat Tuhan. Sekali lagi saya katakan, menghadapi kondisi saat ini, karena dunia akan berubah ke depannya. New normal life, kehidupan normal yang baru. Ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama apa tadi? Apa yang pertama tadi? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua apa? Berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Dan yang ketiga, berkarya dengan tidak jemu-jemu. Berkarya di sini juga dibagi menjadi 3, yaitu apa? Kita harus rajin, apalagi jujur, cerdas. Dan itu kita dapatkan ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Baik jemaat Tuhan, waktu selanjutnya sambil kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, sambil kita merenungkan firman Tuhan ini, sekaligus kita akan memuji Tuhan. Yuk, saya undang semua jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan GB Tahta Daud, berdiri di tempat di mana engkau saat ini berada. Mungkin engkau saat ini sedang ada di kamar, di ruang tamu, maupun saat ini ada sedang di dapur. Saya mau undang, yuk bangkit berdiri. Kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita mau sekaligus memuji, memuliakan Dia. Katakan amin. 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 Tuhan Yesus berkati. Baik, hamba-hamba Tuhan yang melayani, silahkan. Haleluya, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya.
Baik, kita akan menaikkan doa kita. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu saat siang hari ini, yang memerdekakan kami, Amin. yang menguatkan kami, yang memberikan kelegaan bagi kami hari ini Tuhan. Amin. Kembali lagi Tuhan, kami diingatkan Tuhan tentang kebenaran-Mu, agar kami tidak kasih kendor semangat kami. Kami tetap berdoa yang tidak jemu-jemu. Kami tetap berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Dan kami Tuhan Yesus mau melakukannya Tuhan, dengan hati kami Bapa yang baik. Kami percaya Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Amin. Kami Tuhan Yesus yang mau berkarya dengan tidak jemu-jemu Amin. Tuhan. Dengan segala Tuhan Yesus yang kami miliki Bapa, kami mau melakukannya dengan jujur Tuhan. Yes. Kami mau melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dan kami mau melakukannya Tuhan dengan hati kami yang rendah Bapa yang baik. Kami mau setia kepada Tuhan. Dan kami mau melakukan terus menerus Bapa. Kami sangat percaya Tuhan, ketika kami benar-benar intim dengan Tuhan, kami dekat dengan Tuhan, kami sanggup melakukannya Bapa. Kami tahu Tuhan, sekalipun pandemi COVID-19 Tuhan akan berlalu, kami tahu Bapa, dunia akan berubah Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus akan banyak perubahan yang terjadi Tuhan, khususnya di negeri kami bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami. Tuhanlah yang memberkati bangsa ini Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan penuh Bapa. Biarlah Engkau yang mengambil bagian Tuhan. Engkau yang memberkati terus Tuhan pemerintah kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat presiden kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap Tuhan, apa yang menjadi program, apa yang menjadi rancangan dari Pak Jokowi Tuhan. Tuhan yang memberkati lewat hikmat pengetahuan yang baru. Maka Bapak Presiden kami boleh melakukannya dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Amin. Berkati juga Tuhan Yesus perekonomian bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan yang memelihara setiap yang ada di bangsa kami, setiap apa yang boleh dibentuk di bangsa kami, semua berjalan, semuanya Tuhan Yesus untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus untuk tim medis Bapa yang hari-hari ini, yang berjuang Bapa, yang menolong Tuhan anak-anak-Mu yang kena dampak Corona COVID-19 Tuhan. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang memberikan mereka pengetahuan yang baru, sehingga lewat apa yang mereka kerjakan, semakin banyak lagi yang sembuh, Amin. semakin banyak lagi yang datang kepada Tuhan. Amin. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat gereja-gereja yang ada, khususnya gereja-Mu GBI Tahta Daud. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu GBI Tahta Daud akan bertumbuh, Amin. akan berkembang, Amin. akan menjadi seperti kesukaan Tuhan. Amin. Dan banyak orang yang percaya lewat gereja-Mu. Amin. Berkati terus Tuhan program-program yang ada. Biarlah Tuhan yang memberikan apa yang boleh kami lakukan itu menjadi berhasil. Amin. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh beruntung Bapa yang baik. Kami boleh melakukannya dengan hati yang tulus. Yes. Kami boleh melakukannya Tuhan dengan tidak memandang bulu. Yes. Kami mau melakukannya bagi semua bangsa, semua orang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu hari-hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Demi dan di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Amin. Yang Dalam hari-hari nama ini Tuhan kesulitan dalam keuangan, Tuhan merdekakan. Di Amin. dalam Dalam nama nama Tuhan Tuhan Yesus. Terus Tuhan kami berdoa buat Pastor Tommy Ringo Tuhan. Tuhan yang melihat setiap hati, apa yang menjadi pergumulan Bapak Gembala kami. Kami percaya Tuhan memberikan panjang umur. Amin. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Amin. Tuhan memberikan keuangan yang baik. Tuhan Amin. mencukupkan segala kebutuhannya. Amin. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh keluarga Tuhan Yesus, Bapak Tommy Ringo, Tuhan yang memberkatinya. Amin. Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Biarlah Tuhan apa yang mereka kerjakan hari-hari ini semuanya berhasil, Amin. semuanya beruntung. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bahkan jemaat-Mu Tuhan hari-hari ini Tuhan, yang mereka Tuhan sangat merindukan Tuhan seorang anak, Tuhan berikan tepat Yes. pada waktunya. Amin. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hari-hari ini Tuhan Yesus yang mengalami kesulitan pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak, Yes, yang berikan,
yang datang dari Tuhan. Dan setiap apa yang mereka rancangkan, semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, buat setiap hamba-hambamu yang mengenal Tuhan, baik yang belum percaya, yang menyaksikan live streaming hari ini. Tuhan balaskan lewat kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka tanpa terkecuali, sehingga tidak satu pun yang terlewatkan. Semuanya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus media yang kami pakai, baik IG, baik Facebook, baik YouTube. Tuhan berkati, sehingga yang menonton semua diberkati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, setiap ibadah yang kami lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Semuanya Tuhan menguatkan banyak orang, dan banyak yang telah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya itu. Amin. Dan hari ini Tuhan kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Abah ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan walaupun saat kami ini beribadah melalui ibadah online ini, live streaming ini Tuhan, kami bersyukur Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau terus melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Saat ini Tuhan Yesus, kami menikmati berkat yang daripada-Mu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan Yesus mempelai kesukaannya. Dimanapun saat ini saudara berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, angkatlah kedua tanganmu dengan iman, dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bersama-sama kita berkata, amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus berkati Bapak, Ibu, serta saudara sekalian dimanapun saat ini saudara berada. Nah, baik saudaraku, sebelum kita mengakhiri acara kita, ada beberapa pengumuman yang kami mohon untuk Bapak Ibu berkenan meluangkan waktunya sebentar lagi. Yang pertama itu adalah tentang pelayanan dari #GoPeduli COVID-19 ini. Dan puji Tuhan saudaraku, kita sudah melakukannya, kita membagikannya, dan masih terus melakukannya. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang telah memberikan sumbangannya, bantuannya, baik itu uang maupun doa maupun tenaga, saya atas nama Gembala Sidang GBI Tahta Daud mengucapkan banyak terima kasih. Dan karena program ini saudara-saudaraku masih berjalan, kami masih rindu bantuan dari Bapak Ibu saudara sekalian, karena ternyata masih ada WA yang masuk ke saya bahwa mereka sangat-sangat membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, dana kita terbatas, tapi dengan bersama-sama kita akan bisa melakukan jauh lebih banyak dari yang dapat kita lakukan. Katakan amin. Oleh karena itu kami mengharapkan bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan mengirimkan bantuannya ke rekening BCA, Bank Sentral Asia, atas nama GBI Tahta Daud Pembangunan dengan nomor rekening 0704331441. Sekali lagi ya, Bank Sentral Asia atau BCA
atas nama GBI Tahta Daud Pembangunan di nomor rekening 0704331441. Setiap rupiah yang saudara berikan, kami akan pertanggungjawabkan. 1 rupiah pun tidak akan masuk ke rekening pribadi saya. 1 rupiah pun tidak akan masuk ke rekening dalam artian untuk kepentingan dari GBI Tahta Daud. Semuanya kita mau salurkan bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan karena akibat dampak dari COVID-19 ini. Amin. Amin. Baik, terima kasih saudaraku. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang lain. Saya undang untuk Yohana menyampaikannya. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Shalom seluruh jemaat Tuhan di GBI Tahta Daud. Shalom. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini berada, yang setia menyaksikan ibadah live streaming kami, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita sapa dulu ya. Shalom Medan. Shalom. Riau. Shalom. Batam. Shalom. Jambi. Shalom. Palembang. Shalom. Bangka Belitung. Shalom. Lampung. Shalom. Selayang. Shalom. Siborong-borong. Shalom. Pulau Nias. Shalom. Dan Kabupaten Pandeglang dan Tangerang yang termasuk dalam Provinsi Banten. Shalom. Shalom. DKI Jakarta. Shalom. Bandung. Shalom. Surabaya. Shalom. Bogor. Shalom. Bekasi. Shalom. Depok. Kalimantan. Sulawesi. Shalom. Maluku dan Papua. Shalom. Nah, sekarang kita menyapa nih yang di luar negeri. Shalom buat Malaysia. Shalom. Shalom buat Jepang. Shalom. Shalom buat Georgia. Shalom. Shalom buat Belanda. Shalom. Dan shalom buat Denmark. Dan shalom juga untuk Pakistan, Shalom Pakistan. Shalom Pakistan. Afghanistan, Shalom. Vietnam, Shalom. dan satu lagi India. Shalom India. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam melalui ibadah live streaming kita hari ini, hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Amin. Dan Tuhanlah yang membalas kesetiaan Bapak, Ibu dan saudara-saudara kami yang setia mendukung dan menyaksikan ibadah live streaming kami hari ini. Nah, untuk pengumuman kita, yang pertama, Rabu 20 Mei 2020 jam 8 malam, GBI Tahta Daud mengadakan acara talk show. Kami mengundang seluruh umat Tuhan dimanapun berada untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam acara ini yang akan dilayani oleh 2 narasumber yang diberkati Tuhan Yesus, Pastor Tommy Ringo dan Bapak Eko Wibowo. Di sini boleh bertanya ya, di talkshow kita boleh bertanya satu dengan yang lain, tapi dengan tema yang di-share. Jadi semua teman-teman, saudara, kerabat, dan Bapak Ibu boleh bertanya untuk menambah informasi. Untuk pengumuman yang kedua, Kamis 21 Mei 2020, kita akan melakukan ibadah live streaming untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Acara ini akan dilakukan jam 10 pagi pada akun yang tersedia. Nah, untuk pengumuman yang ketiga, Jumat 22 Mei 2020 jam 7 malam, bersama-sama kita berdoa bagi Indonesia dengan tema Pulihkan Indonesia. Amin. Indonesia dipulihkan. Amin. 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 Untuk pengumuman yang keempat, Minggu 24 Mei 2020 jam 10 pagi kita bertemu lagi dalam ibadah raya yang akan dilayani oleh hambanya Pastor Tommy Ringo. Nah, serangkaian ibadah yang saya sebutkan sebelumnya, saudara bisa menyaksikannya atau mengaksesnya melalui akun Facebook
Instagramnya @gbtahtadaud. Nah, setelah ibadah live streaming berlangsung, kami akan mengupload kembali ibadah live ke akun YouTube Tahta Daud Channel, yaitu TD Channel. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan lebih banyak